Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah. Alhamdulillah, semua kabarnya baik semua dan sehat semua. Ibu cek kebersihan kelas dulu, sudah semua dipiketkan? Sudah dibersihkan? Kalau sudah semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Jaris, silakan pimpin doanya. Terima kasih Jaris. Di sini Ibu cek kehadiran dulu. Afran, Ahmad Farhan, Aisyah, Anggara, Debbie, Wianjani, Farhan, Hafsah, Indi sakit. Jaris, Emma Ditya, Emma Idil, MAK, Marcel, sakit ya. Melati, Muhammad Ridho, sakit juga. Nasila, Niswa, Nimas, Tio, Revan, Rio, Rizky Ayu, Rizky Fitri, Sinta, Sawalia, Kamiza, Vera, Tina, Yelsi, Ridwan. Sakit, jadi ada 4 orang yang sakit. Semoga cepat sehat kembali dan masuk sekolah seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh kepada Sinta. Dipersilakan. Semua anak-anak berdiri. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, semua anak-anak duduk kembali. Terima kasih Sinta. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan bertanya atau mengingat kembali materi minggu kemarin. Siapa yang masih ingat tentang sistem koordinasi yang terdiri dari alat indera? Siapa yang bisa? Alat indera kita ada berapa? 5. Ada 5. Siapa yang bisa menyebutkannya? Ya, Jaris? Mata, hidung, kulit, lidah, dan telinga. Ya, siapa yang bisa menyebutkan fungsinya? Ya, Melati? Ya, siapa yang bisa mengulangnya lagi kembali? Ya, Debbie? Suaranya dibesarkan? Ya? Ya, betul. Ya, tuh ya, semuanya masih ingat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Itu adalah peserta didik mampu memahami bagian dan fungsi pada sistem organ reproduksi pada manusia. Makanya kita sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya dengan tepuk P5. Semuanya sudah siap? Ya, kita mulai. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, yes, yes. Mantap. Luar biasa. Iya. Oke. Di sini sebelum masuk ke persepsi, Ibu bagi dulu kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Di sini ada persepsinya, yaitu dengan menampilkan sebuah gambar ibu yang sedang mengandung ya. Bagaimana seorang ibu dapat mengandung? Siapa yang bisa menjawab ini? Ya, Hafsah? Ya, betul ya. Karena ketemunya sel sperma dan sel telur yang dibuai atau menjadi zigot ya, itu adalah apersepsinya. Ini Ibu beri video, tayangan video, kalian silakan amati dan simak videonya. Kita bahas organ reproduksi pria ya, mulai bagian luar yaitu penis. Kita tahu penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis
dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut foreskin atau epithelium. Kulit pembungkus bagian depan penis ini akan mengulang yang disebut proses sirkumsisi. Tujuan adalah mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Dalam penis terdapat satu saluran kulit. Nah, saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tetapi pengeluaran urin dan sperma ini tidak akan terjadi bersamaan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Oh iya, tidak lupa juga ada skrotum dan testis. Apa itu ya? Nah, skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum, terdiri dari dua buah berbatu bulat. Apa fungsi dari testis ini? Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual, yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, misalnya di kisaran usia 11 hingga 15 tahun. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki, seperti mempunyai kekekalan, dada bidang, untuk rambut berupa kumis atau jenggot, dan jagung. Jadi, apakah sperma dari testis ini selalu dalam keadaan matang? Jawabannya belum. Wah, sangat menarik ya untuk disimak. Karena organ reproduksi kita sangatlah kompleks dan penting untuk dijaga kesehatannya. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi kita? Oke, ini video tentang sistem reproduksi pria ya. Sekarang ini tentang sistem reproduksi Ternyata wanita. organ reproduksi kita kompleks banget ya dalamnya, Kak. Kamu kenapa? Kok kayak begitu? Iya, Kak. Tadi di sekolah ada teman yang sudah main. Terus pada ngajakin Sisi, karena Sisi belum tahu tentang organ reproduksi. Sisi kan jadi malu mau bertanya, tapi sama siapa? Ya elah, Sisi. Ini kebetulan Kakak punya video tentang organ reproduksi wanita. Lihat Kakak jelasin. Kita mulai dari luar ya. Bagian-bagiannya itu ada labia majora, labia minora, tubuh vagina, urethra, dan klitoris. Yang pertama, klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Namanya vagina. Bagian yang sangat dari luar ini disebut liang atau lubang vaginasi. Dan bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi juga untuk jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Paham ya? Dilahir oleh sperma. Sedangkan jika jantung belum dimulai oleh sperma, dia akan keluar dan kemudian akan berkembang besar menjadi lagi harus akurasi. Kalau dua hal tiga kalori ini adalah saluran yang membuat sel telur dari induk telur menuju rahim pada saat sel telur sudah dibuahi. Selain itu, tiga kalori ini juga berfungsi tempat terjadinya pertemuan antara sperma dan telur. Terakhir adalah dua buah ovarium atau individu yang kiri. Ini yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, induk telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan saat sebelumnya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan itu hamil. Gimana Sisi? Sudah paham belum? Udah Kak, Sisi udah paham gimana wanita itu bisa menstruasi dan hamil. Ternyata organ reproduksi kita kompleks banget ya dalamnya Kak. Betul, itu sebabnya kita harus pada jaga kesehatan organ reproduksi kita. Semakin kenal, semakin sayang. Jaga organ reproduksimu demi masa depanmu.
Oke, ini tadi ada sistem organ reproduksi pada pria dan wanita. Kalau kalian simak ya, itu tadi ada namanya pria. Pertanyaannya Ibu sekarang, mengapa pada pria itu pentingnya dihitan atau disunat? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Pak Meza? Ya, biar tidak kotor. Kalau untuk mengacukan tangannya, tangan kanan ya. Oh, masih sakit? Ya, oke. Tidak apa-apa, yang lainnya jangan ditiru ya. Pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Jadi, pada hormon pria itu terdapat hormon kan? Ada namanya hormon apa? Apa Jaris? Ya, testosteron pada hormon pria. Sekarang pada wanita. Setelah kalian melihat video tadi, pada wanita juga memiliki hormon kan? Nah, ada hormon apa saja? Ya, ada hormon estrogen dan progesteron ya. Nih ya, ini adalah gambar dari alat reproduksi pria ya. Di sini ada namanya penis. Ini ada uretra, deferens, kantong kemih. Ini adalah skrotumnya, ya. Ini testis, ini ductus epididymis, ini anus, ini kelenjar prostat, ini saluran ejakulasi, ini vesicula seminalis, dan ini adalah ureter pada alat reproduksi pria. Pada alat reproduksi pria ini ada dia memiliki seperti sperma, itu seperti dengan kecebong ya. Nanti ini adalah gambarnya. Nih ya, ini adalah sperma ya. Sel sperma ini memiliki namanya kepala, inti, dan ekor. Nah, pada sel sperma inilah pada pria itu dia memiliki 2 testis. Lalu pada pria juga ya, di sini untuk produksinya itu sampai dia sepanjang hidupnya masih berproduksi. Tetapi dengan bertambahnya usia, jumlah produksinya akan berkurang. Itu pada pria. Sekarang di sini ada gambar pada wanita. Nah, ini gambar pada wanita ya. Ini adalah serviks, ini adalah uterus, dan ini pembuluh darah, ini adalah ovarium, ini tuba fallopi, dan ini adalah vagina. Vagina inilah tempat keluar calon bayi. Ya, disinilah tempat namanya keluar calon bayi. Itu adalah bukan lagi calon sih, bayinya, janinnya yang keluar pada melalui vagina. Tuba fallopi yaitu adalah di kiri kanan kalian seperti jari, ya, ada sepasang kiri dan kanan pada wanita. Pada wanita di sini ya, dia namanya sel telurnya hanya 1, berbeda dengan pria. Kalau pria sel spermanya banyak, ya, itu jumlahnya bakal jutaan pada sel sperma. Kalau pada sel telur hanya 1 dianya. Dan pada sel telur dia tidak bergerak. Kalau sel sperma dia bergerak. Lalu pada namanya wanita tadi ya, itu ada menstruasi kan? Nah, pada masa menstruasi itu ada batasannya sampai usia 50 tahun. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, di sini Ibu kasih lembar LKPD. Itu kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Silakan kalian kerjakan. Boleh membuka buku kalian, ya, mencari apa fungsi dari misalnya kelenjar prostat apa, ya, sesuai dengan petunjuk soal ya. Semua kelompok itu bekerja sama, berdiskusi untuk jawabannya.
Sudah semua? Sudah? Sebentar lagi, ya? Apa? Oke. Kalau sudah, kita presentasikan ke depan. Kelompok 1 sudah? Sebentar lagi. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sebentar lagi. Kelompok 4? Sebentar lagi. Oke, Ibu tunggu. Kalau sudah, silakan maju ke depan. Ya, ini semua kelompok sudah semua? Kalau sudah, silakan lihat ke layar ke papan tulis. Di sini kita mulai. Kelompok siapa duluan? Kelompok 3. Ayo maju untuk kelompok 3. Ayo nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kenalkan nama saya Tio Abraham. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah presentasikan hasilnya. Di sini Ibu akan meluruskan ya bahwa dari presentasi kelompok 3 tadi bahwasannya terdiri ada di situ testis, disebutnya tadi ada kelenjar ovary ya, ada namanya skrotum, penis ya, pada wanita itu tadi ada tuba fallopi, ada vagina beserta fungsinya ya. Di situ bahwa untuk kelompok 3 itu sudah bagus untuk presentasi kelompoknya. Kita kasih tepuk sekali lagi. Untuk materi ini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, semua hasil diskusinya silakan kumpul lagi kepada Ibu. Kalau sudah semua, di sini kita untuk membangkitkan semangat kita semua, di sini kita ice breaking dulu terlebih dahulu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, di sini Ibu simpulkan ya bahwa untuk materi hari ini ada yang bisa untuk menyimpulkannya? Kalau ya untuk Hafsah? Ya, oke. Itu adalah dari kesimpulan dari Hafsah. Di sini Ibu simpulkan kembali ya, pada sistem reproduksi manusia itu terbagi menjadi 2 ya, yaitu ada namanya sistem reproduksi pria dan wanita. Pada pria itu ada terdapat hormon testosteron dan pada wanita itu terdapat hormon namanya estrogen dan progesteron. Tepuk tangan dulu untuk Hafsah sudah menyimpulkan materi pada hari ini. Sudah, sekarang Ibu akan bertanya dengan kalian, apakah kalian suka dengan pelajaran hari ini? Suka atau suka banget? Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya yaitu dengan homeostasis ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.